gue masuk ke ruangan meeting itu, gue ngobrol-ngobrol kan bro. Si konglomerat ini bilang, lu kalau mau kaya, lu harus ngerti saham. Lu kalau nggak ngerti saham, lu nyangkul sampai bongkok lu nggak bakal kaya. Nah Oke. itu yang gue rasakan bro. Gue bener, gue kerja keras setengah mati, kok gak kaya-kaya gitu loh. Iya. Semua industri, mungkin bidang yang gue jalanin hampir 20 bidang kali bro, yang macem-macem ya, yang aneh-aneh ya. Hampir 20 tapi gue gak kaya-kaya. Nah terus ini orang tuh kaya banget. Nah si konglo ini bilang, dia tepok, dia datang berdua bro. Dua-duanya konglomerat lah. Nih sebelah gue, duitnya 3 tahun lalu paling baru ratusan juta gitu loh. Sekarang duitnya udah triliunan. Cuman dalam 3 tahun doang. Terus gue, hah kok cepet banget? 3 tahun, kalau ratusan juta gue juga ada gitu loh. Kenapa ratusan juta gue gak bisa jadi triliunan? Sedangkan ini orang ratusan jutanya itu jadi triliun dalam 3 tahun. Nah terus dari situ dia bilang, lu harus ngerti saham. Nah bokap gue kan perusahaannya udah publik. Tapi bokap gue kenapa gak bisa masuk yang top 20 itu? Karena sahamnya tidur bro. Nah sedangkan yang konglomerat ini sahamnya aktif. Nah dari situ gue baru ngerti kalau bokap gue ajaran yang berpengaruh di gue itu, lu selalu ngincer bisnis yang industrinya gede. Lu jangan ngincer bisnis-bisnis kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu mau bisnis gede 24 jam. Lu mau bisnis kecil juga 24 jam. Capeknya sama, hasilnya beda gitu loh. Jadi dulu kan gue suka bikin restoran bro. Restoran gue beda lah sama restoran lu. Restoran gue tuh yang dulu ya kelas menengah bawah gitu loh. Tapi sama Kayak aja kecil-kecil. susahnya. Susahnya sama tapi mungkin benar. hasilnya beda kan. Iya. Hasilnya beda. Nah itu yang bokap gue maksud. Oke. Lu kalau kayak gue dulu kan bisnis restoran yang bawah ini kan ngincernya profit marginnya tipis tuh bro. Nah dia bilang, lu ngapain capek-capek? Kan working hoursnya panjang tuh kalau di restoran kan. Dari jam 3 mungkin lu udah prepare makanannya gitu ya. Sampai long hours tapi cuma dapat duitnya dikit. Lu mendingan cari industri yang gede. Lu kerjanya sedikit dapetnya banyak. Nah menurut gue itu finance. Itu jadi lu ada beberapa Tuh, jadi ya jadi dari situ gue juga, oh ya mindsetnya harus ngejar yang gede nih. Iya. Gitu loh. Nah, ini kan dalam pemilihan sebuah saham itu pasti ada framework-nya kan. Lu ada kira-kira lu tadi lu bilang lu ketemu style lu tuh setelah cari-cari ya diajarin beberapa legend juga kan. Jadi sebenarnya si legend itu nggak ajarin gua sih. Dia cuman ngomong, cuman waktu itu gua nangkepnya tuh kayak mungkin cuman 30%. Nah along the way gua di capital market, gua mulai nangkep sedikit demi sedikit yang dia pahamin gitu loh. Oke. Market making itu caranya gimana, lu bikin rame itu gimana. Ya itu semua lah, gue akhirnya ngerti sendiri. Ya. Along the way di perjalanan gue. Tapi dia gak ajarin langsung, dia cuma ngomong doang di ketemu. Itu gue cuma ketemu satu kali itu doang. Oke. Tapi di perjalanan gue ini dari 2018, perlahan-lahan gue mulai nangkep apa yang dia ngomongin itu. Akhirnya ya jadi yang kayak sekarang. Sekarang itu gue Pak Jerry itu orang legend di bankir kan. Legend. Jadi makanya ketika dia itu ya semua orang pasti masuk Nah gitu. gue realize begini bro, saham itu kalau di backdoor lu gak langsung naik. Maksudnya dia naik karena hype. Wih ada saham dia di backdoor nih, orang semua pada beli. Lalu di titik tertentu itu trader itu gak sabar. Akhirnya dia jual, dia turun. Nah diturunin lu harus sabar. Sampai market makernya mulai main. Oke. Nah biasa orang tuh gak ada kesabaran yang kedua ini bro. Biasa dia udah trend, hype. Karena contoh begini deh, lu baru akuisisi perusahaan yang backdoor ya. Lu kan lagi sibuk nih bro. Di belakangnya lu urusin tender offernya segala macam, lu nggak sempet mainin sahamnya. Yeah. Begitu lu udah selesai semua, sahamnya memang udah sah milik lu, barulah di situ main. Nah dari jeda situ ke situ menurut gue sekitar butuh waktu 6 bulan. Fundamental bagus nih, tapi ownernya nggak ngerti saham, gue nggak mau pegang. Lu harus ownernya mau main saham. Ownernya harus ngerti saham. Oke. Setidaknya dia hire orang yang ngerti saham baru gue mau masuk. Karena percuma bro, dia kalau nggak ngerti saham nih, sahamnya tinggi, ujungnya dia jual. Oke. Dia balik lagi ke bisnis real. Oh oke, ngerti gue. Karena 90% pebisnis real tuh gitu. Dia dapat duit dari capital market buat balikin ke realnya. Malah di TP, dijual-jualin dia balik ke real. Nah ini kan akhirnya merugikan kita sebagai pelaku pasar. Oke, mungkin kan makanya gue tuh selalu investasi saham tuh nggak yang ribet-ribet bro, logika dagang kita. Soalnya emang gue kan backgroundnya pebisnis. Jadi gue tuh logika pebisnis aja gitu. Gue lebih main psikologis ownernya kayak gimana. Kayak misalnya lu akuisisi, masih sih saham lu bikin tidur kalau lu ngerti saham ya kan. Terus misalnya lu market cap 1T, jalan tolnya 18T. Gue lebih kayak psikologis owner lah.
Itu sih, gue nggak Oke. yang rumit-rumit bro. Dan itu kan juga menarik kan, di mana waktu itu mereka jualannya kan juga luar biasa tuh, pick 2 sampai ke Yes, ujung tuh, betul betul dan tanahnya Pak AS kan, Pak Antoni betul Salim punya tanahnya, betul. itu bisa sampai jauh banget kan. Sampai Jadi jauh, betul. waktu itu tesisnya menarik dan itu salah satu play yang bikin orang Indonesia banyak untung kan. Hmm. Nah tapi apa yang pertama kali bikin lu decide? Balik lagi, tergantung market cap-nya bro. Jadi setiap emiten kan ada market cap besar, ada market cap kecil kan. Iya. Contoh nih, lu owner emiten ya. Lu tahu nih perusahaan lu bagus dan lu orang finance, lu mau jaga sahamnya. Tapi karena kondisi global, saham lu crash deh. Crash, tapi market cap lu kecil. Let's say lu market cap-nya cuma 1T. Crash nih, jadi 500 miliar. Pasti lu sikat lagi dong. Ya. Lu sendiri yang sikat bro. Betul. Nah tapi seandainya nih, ada kondisi kedua, lu punya emiten, market cap lu udah 300T. Terus crash. Nah mungkin lu gak kuat bro. Power buat nadangnya. Ya. Nah jadi sebenarnya tergantung nih. Dia emiten kecil atau emiten gede. Kalau emiten kecil, ownernya punya duit, ketahan. Oke. Tapi kalau emiten gede, ya contohnya ya kita ngomongnya Pani deh. Kayak Pani crash tuh waktu yang isu pagar laut bulan April sama Donald Oke. Trump kan. Itu sebenarnya ownernya mungkin mau jaga bro. Tapi flow-nya terlalu gede. Oke. Lu bayangin, dia market cap-nya waktu itu 300T tertingginya ya. Crash, itu outflow-nya tuh ratusan miliar bro, sehari. Sehari itu bisa 200-300 miliar. Gak kuat lah bro nahannya. Lu butuh duit banyak banget. Buat dorongnya kan. Iya, buat nadahnya duit barang masyarakat juga lu gak kuat. Nah tapi kalau lu market cap, dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri, itu dividennya itu 9%. Iya, 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh, jadi 11%. Gue beli lagi aja bro, di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya, pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say, gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu gak mau ngincar capital gain. Karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earningsnya nih mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu gak ada concern soal itu? Enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih. Gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate. Kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Ya. Jadi gue emang lebih high-nya tuh di Mandiri sama BNI. Karena dua-dua ini corporate. Oke. Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu bro, ini kan kita podcast bulan Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret bro. Ya. Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan lagi kita dapat 10%. Bego-bego doang. Ini karena kan gue ambil kelas WMI kan. WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gue agak bodoh bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi. Lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi gak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka gak bisa perform. Itu contoh misalnya lu dapet saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya, harus ya, lu gak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Ya. Nah itu bikin gak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa. Banyak yang suka dengan sahamnya Pak PP ya. Dimana misalnya strategi dia kan untuk masuk ke indeks kan, MSCI. Cuman apakah itu sebenarnya flow-nya besar atau enggak bro? Karena kita kan weighting di dunianya kalau MSCI World kecil ya. Dan MSCI Indonesia paling fundnya cuma Edo kan punya BlackRock. Itu kan sebenarnya nggak sebesar-besar amat flow-nya. Kayak contohnya kemarin brand mungkin Pak PP dapat sekitar triliunan ya. 2-3 T ya dapat ya. Berarti tapi sangat jauh ya dari India ya marketnya. Kalau India kan dapatnya bisa 100T itu. Nah flow-nya. paling gede itu DSSA kemarin tuh. DSSA kalau nggak salah 33T. Ya.
Aduh gue Biasanya nyesel kayak banget gitu. tuh jual itu. Dulu gue udah pegang lama tuh Iya, DXS. tapi nggak bisa beli banyak kan? Gak bisa. Ya gue juga beli. Bahannya kering. Iya, gue juga beli. Nah, gue tuh paling jago ini bro, main saham FCA. Oke. Nah dia kan FCA nih. Ya. Kalau saat FCA itu saat yang tepat lu bisa ngumpulin barang. Oke. Karena FCA itu kan lu makan di satu harga tuh. Ya. Lu asal bisa dapat antrian pertama, orang buang, lu makan, lu dapat gede di situ. Nah, Oke. gue kumpulin barang banyak di FCA. Oke. Jadi ARB, FCA, Lu kumpulin di situ, jebret, hajar lo. hajar gede, dapat Oke. gede. Terus FCA itu kan antara turun atau naik doang kan. Oke. Kalau di bawah ini lu lihat deh kapasitas lu. Misalnya lu di ARB ini lu bisa makan habis. Ya. Langsung balik arah dong, naik Ya, dong. ya, ya. Jadi gue belakangan suka FCA. Gue abisin barang di FCA, otomatis dia langsung balik arah naik. Ya, ya. Dari bawah ke atas tuh bisa 20% bro. Cuma kan lu butuh jumlah modal Powernya. untuk bisa tembak segitu kan. Nah, lu tinggal hitung. Power lu kira-kira lu bisa habisin barang di bawah gak? Kalau Ya. lu merasa duit lu lebih banyak daripada duit retail, Ya, lu hajar aja. lu lawan aja. Ya. Cuman kalau gitu kan Lawan. lu butuh jualannya juga. Kalau lu ngambil ARB-nya segitu, ketika dia balik, lu harus jualnya harus cantik dong. Nah, Gak bisa lu tanggain ke bawah jebret gitu, gak bisa. Enggak. Gue tipenya itu kalau lagi ngumpulin, gue ngumpulinnya pelan-pelan. Kalau jual, gue tipenya jualnya pelan-pelan. Gue Oke. tipenya orangnya sabar bro. Gue jualnya misalnya 2M, 1M, 2M, 1M. Ya makanya 2M, lu berarti 1M. orangnya Udah untung kita jual. Oke. Mungkin Jadi ini gue bener-bener lu harus lihat owner. Oke. Lu kan tadi bilang bahwa lu masuk CBR itu di market cap berapa? 200M kalau nggak salah. 200 200M. Itu dari harga 75 perak bro. Nah, berarti kan lu kan pegang posisi 200 miliar lebih dong harusnya sekarang di market cap sekarang. Betul. Itu plannya gimana dan buat apa? Kan itu kan ada perbedaan di mana misalnya contoh contoh gue beli Bitcoin ketika 16 ribu kan gue hantam terus sampai atas. Kira-kira total naik gue tuh 550% lah. Itu gue bisa exit semua. Sedangkan CBR iya lu naiknya jauh sekali. Cuman itu bisa diapain tuh barang yang kayak CBR? Mungkin kalau di otak gue kan kalau mau direpo ke bank juga bank gak bego-bego amat. Jadi mungkin mereka kalau nggak terlalu repo bro. Nggak, tapi maksudnya jumlahnya nggak bisa full dari jumlah yang gue masukin. Paling repo mungkin nggak sih berapa? 30%? 30-40. Nah, yes. 30-40. Jadi fungsinya untuk apa? Apakah lu bisa suatu saat lu exit atau ini emang lu yang kayak Warren Buffett aja ya udah ini gue pegang nih CBR gitu loh. Jadi gue udah di level yang ini gue belajar pengalaman dari Pani sih. Pani waktu gue collect di bawah itu gue cuman keluar modal let's say 30-an M lah bro. Tiba-tiba pas dia naik tinggi kan jadi tertinggi tuh 400 miliar tertinggi bro. 400 miliar terus kena pagar laut itu waktu itu? Iya, pagar laut tuh kedrek semua tuh bro. Kedrek berapa? 200 berarti? Wah, enggak bro, gue pas 350 itu gue ada ambil repo, gue hajar lagi hampir 500. Berarti Paninya sih lu repoin berarti? Gue repo Pani, gue masuk Pani, itu bego banget bro. Luar itu biasa. Fatal, salah. Jadi lu tarikannya panjang jauh sekali, lu bisa kena margin call dong berarti? Gue hampir kena margin Harganya call. kan Pani waktu itu 18.000 sampai turunnya berapa? Turunnya berapa dalamnya? Gue reponya itu di 12.000. Wah lu hampir ke wipe out dong? Pas dia ke 19.000 gue hampir jadi, wah gue merasa gue orang terkaya di Indonesia lah. Oke. Kan gue repo Pani, beli Pani, iya. 19.000, wah untung gue jadi gede banget. Oke. Tapi pas kedrek, wah amsyong bro itu, hampir margin call. Gue di 7.500 gue margin call harusnya. Oh iya. Dia waktu itu udah 7.700 di Timothy Ronald doang ya. Jadi contoh misalnya, lu beli saham di harga 100 bro. Yeah. Rata-rata lu 100. Ini cuma gue buka di sini doang nih. Gue belum buka siapa-siapa. Lu harga rata-rata 100 ya. Terus sahamnya terbang nih ke 200. Lu repo lah bro. Misalnya dapat 40%, 30%. Bunganya misalnya gede. Bunganya 14-15%. Yeah. Tapi kalau saham ini bisa terbang ke 1.000. Gak ada artinya bro. Dari 200 ke 1.000 kan lu udah untung. Mungkin hampir 100. Enggak 100%. Berapa ribu persen bro. Ya. Bunganya cuman 14%. Keuntungan upside lu jauh. Ya. Dan lu repo di atas itu lebih gede lagi reponya bro. Jadi tapi sebenarnya modal lu sebenarnya kecil banget. Ya. Nah ini gue alamin karena di Pani ya. Oke. Jadi gue dapet ilmu kayak, oh iya ya. Dulu kan sebenarnya modal gue cuman 30M. Tapi gue repoin kok gue dapetnya ratusan M. Nah itu bro. Tapi hati-hati teman-teman, pedang mata dua. Enggak ya, ini pedang bermata dua. Kalau sampai salah mampus. Nah bagusnya itu, lu repo tapi jangan beli barang yang sama. Yeah. Kalau lu repo beli barang yang lain, lu jadi kaya, lu jadi unlimited money bro. Yeah. Lu belinya dikit, modal kecil jadi gede,
lu repoin aja duit tuh jadi gede, lu bisa beli barang. Ya cuman ini mesti punya duit dulu ya. Kalau teman-teman nggak punya, Betul. mau repo barang ke bank paling disuruh pulang. Betul. Nah, jadi dari sampah ini lu repoin lu bisa beli blue chip. Ya. Jadi lu menjaminkan barang yang let's say bukan jelek banget sih, sedang-sedang, tapi lu bisa belinya blue chip kan. Iya. Terus lu udah bisa hitung kan, misalnya repo itu bunganya 14%. Lu bagi ini 12 bulan. Berarti sebulan kan 1,5 lah, Iya. 1,5%. Terus lu tahu nih 3 bulan lagi dividen itu kan 10%, blue Iya. chip 10%. 1,5 kali 3 bulan aja berarti lu cuman 5%-an, 5-6%. Kan lu masih untung 4%. Iya. Belum dari capital gain. Nah, gue mainnya kayak begitu, Bro. Oke, jadi lu Unlimited money, gue puter-puterin Betul. duit, Bro. ya tapi sampai kalau salah. Ya jangan salah. Jangan